Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kesehatan ya, dan kalian tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pelajaran matematika kali ini tentang volume bangun ruang ya. Adapun yang akan kita pelajari khusus hari ini adalah bangun prisma dan tabung. Bangun prisma dan tabung. Baik, anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita lihat gambar benda-benda di sekitar kita ini. Ya, ini ada apa? Atap ya. Ya, ada atap. Bentuknya mirip apa ini kira-kira? Ya, tepat sekali. Bentuknya mirip dengan prisma segitiga. Kemudian ini ada tabung api, ini ada tabung gas, ini ada cake ya, ulang tahun. Itu bentuknya tabung semua, kecuali ini ya. Ini bentuknya prisma segitiga atap rumah kita. Kita lanjut. Pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah nanti menyimak video dan kalian berlatih, kalian dapat menentukan volume prisma tegak segitiga dengan baik. Dan kalian juga diharapkan nanti dapat menentukan volume tabung dengan baik. Jadi kalau sudah belajar hari ini bisa nih menentukan volume prisma sama menentukan volume tabung. Pelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, prisma. Oke, bangun prisma itu seperti apa? Kita ulang lagi. Nah, ini bentuknya. Karena alas dan tutupnya itu segitiga, maka namanya adalah prisma segitiga. Kemudian berikutnya, ya, karena alas ya, alasnya itu bentuknya ini segi 4, maka namanya prisma segi 4. Meskipun nanti segi 4-nya ini tidak hanya ini kalau ini seperti persegi ya, walaupun nanti persegi panjang namanya juga prisma segi 4. Jadi prisma segi 4 ini bisa juga kita sebut ini balok ini ya, kalau gambarnya seperti ini. Kemudian nih, ini alasnya segi 5 berarti namanya prisma segi 5. Ini itu tentang prisma. Nah, untuk volume bangun ruang itu konsepnya adalah konsep volume bangun ruang itu luas sisi alas dikalikan tinggi bangun ruang itu. Ini rumus umumnya ya. Ini yang perlu kalian ingat, luas alasnya dikalikan tingginya. Oke, kita akan menemukan volume prisma terlebih dahulu. Oke, ini ada balok ya. Ini panjang, lebar, kemudian ini ukuran tingginya. Nah, kita akan belah jadi dua. Ini akan kita bagi jadi dua, jadi seperti ini. Nah, ini setengah-setengah ya. Kita baginya diagonal bentuknya. Ini tingginya. Kemudian ini tadi, ini panjang tadi ya. Ini adalah sisi alas. Kalau lihat di sini tadi ini panjang, kemudian ini lebar. Kalau kita perhatikan, volume ini kan tadi luas alasnya ya, ini dikalikan tingginya. Jadi kita bisa lihat volume prisma itu setengah dari panjang kali lebar, karena alas ini kan tadi panjang lebar. Kalau dibagi dua jadi setengahnya. Setengah kali panjang kali lebar terus dikali tingginya ini. Nah, jadi volume prisma tadi rumus umumnya adalah luas alas dikali tinggi. Tergantung alasnya bentuknya apa. Kalau alasnya bentuknya segitiga berarti luas segitiga dikali tinggi. Kalau segi 4 ya luas segi 4 itu dikalikan tinggi. Nah, ini kalau untuk volume prisma tegak segitiga. Ini alasnya segitiga. Nah, ini alas segitiganya ini. Nah, ini alasnya, kemudian ini tingginya. Ini tinggi segitiga ya, bukan tinggi prisma. Kalau tinggi prisma yang ini. Nah, ini tinggi prisma. Volume prisma tadi luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya segitiga, jadi luas segitiga kali tinggi. Sementara luas segitiga itu sendiri rumusnya adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Nah, kemudian kita kalikan tinggi prisma. Kita peroleh alas kali tinggi bagi 2 ya, boleh ya, setengah kali alas kali tinggi itu boleh kita tulis alas kali tinggi bagi 2 karena atas kan dikali 1 sama aja alas kali tinggi gitu. Kemudian dikalikan tinggi prisma. Nah, jadi kita simpulkan volume prisma tegak segitiga yang ini alas kali tinggi bagi 2. Nah, A dan T ini adalah ukuran segitiga. Nah, baru T yang ini adalah T prisma ya. Alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi prisma. Berikut contohnya. Ini ada
Prisma tegak segitiga berapa volumenya? Nah, kita tulis dulu seperti biasa, diketahui, ditanya. Ya, jawab diketahui nih, tinggi prisma 22, ini tingginya yang ini. Kemudian tinggi segitiga, oh tinggi segitiga yang ini, ya, 7. Kemudian alas segitiganya 16 ini nih, alas segitiga. Ini tanya adalah volume prisma segitiga, maka penyelesaiannya kita tulis dulu. Volume prisma segitiga itu luas alas kali tinggi. Ya, tadi alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi prisma. A dengan T ini adalah A dengan T segitiga. Kita tulis dulu. Nih, A-nya 16 tadi nih. Kemudian T-nya 7, kita bagi 2 terus dikali tingginya 22. Ini bisa kita sama-sama coret. Nah, 22 bagi 2 11 ya. Kita pindahkan 16 kali 7 kali 11 1232. Buat kesimpulan, jadi volume bangun ruang tersebut adalah 1232 cm. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini masih sama, prisma tegak segitiga, namun segitiganya segitiga apa? Iya, tepat sekali. Siku-siku, karena ada tanda siku-siku di sini. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti yang satunya ini jadi tinggi, yang satunya jadi alas. Berarti di sini alasnya nanti 6, tingginya 8. Ya, alasnya 6, tingginya 8. Nah, ini 10 nih apa Bunda? Ini sisi miring. Nah, sisi miring di sini. Yang kita gunakan yang ini, yang tegak lurus ini nanti ya. 6 dengan 8. Terus ini tinggi prismanya 14. Kita lihat. Nah, diketahui tinggi prisma 14, tinggi segitiga 8, kemudian alas segitiga 6 ya. Volume prisma berapa? Seperti tadi caranya. Tuliskan dulu rumusnya. Ingat, tuliskan dulu rumusnya. Alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Ini kita masukkan. Ini 14 dengan 2 bisa kita coret jadi 7 ya. Kita sama-sama bagi 2. Bun, kalau saya mau bagi 6 dengan 2 boleh? Boleh. Berarti di sini jadi 3 kali 8 kali 14. Nah, karena kita bagi aja yang besar biar nanti mudah ngitungnya ya. Jadi 14 kita bagi 2 jadi 7. Kita pindahkan. 6 kali 8 kali 7 336. Jadi volumenya 336. Satu yang harus kalian ingat nih, satuannya cm pangkat 3. Ini adalah satuan untuk satuan volume ya, pangkatnya 3, nggak boleh pangkat 2 lagi. Kalau pangkat 2 kemarin luas. Nah, ini pangkat 3 ya. Jadi nanti kalau menulis harus ditulis pangkat 3, nggak boleh juga cm aja, harus pangkat 3. Baik, selanjutnya ini ada latihan ya, ada 2 nih untuk prisma segitiga. Silakan nanti diselesaikan seperti contoh Bunda ya. Tulis di buku tulisnya nanti, kemudian difotokan kirim ke GC. Nah, kita akan menemukan dulu volume tabung bagaimana. Kita lihat dulu gambarnya. Ini ada gambar tabung ya. Ini R-nya ya, jari-jari ini. Karena lingkaran jari-jari, kemudian ini tinggi tabung. Berikutnya, potong tuah tabung menjadi 12 bagian seperti gambar di atas. Nah, kemudian susun hingga membentuk prisma. Nah, ini gambarnya. Nah, susun bentuk prisma. Ini R ya, jari-jari. Nah, ini tadi ininya menjadi R. Kemudian ini PR karena dia setengahnya. Nah, setengahnya itu PR. Ini jadi bentuknya prisma. Prisma tadi adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya PR, ya, kalikan R. Nah, kemudian tingginya T. Jadi kita seperti ini. Nih, karena dia luas alas dikali tinggi, luas alasnya kan lingkaran. Lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Nah, Pi kali R, terus kali tinggi tabung. Pi R kuadrat kali T. Ya, tinggi tabung kita singkat jadi T. Jadi kita simpulkan volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T. Ini yang mesti kalian ingat. Volume tabung. Baik, berikutnya contoh soal ya. Ini ada gambar tabung dengan tinggi 10 cm dan diameter 14. Berapa volumenya? Kita tulis dulu diketahui. Karena D-nya 14, ingat ini diameter ya. Sementara
kita tadi bukan diameter, nanti R ya, yang kita gunakan rumusnya R, jadi kita ubah dulu R-nya 7, karena D itu 2 kali R, maka R-nya 7. D-nya 10, nah karena R 7, kelipatan 7, kita gunakan pi-nya 22 per 7, biar mudah menghitung nanti. Oke, kita tulis langsung, volume tabung itu pi R kuadrat kali T, ini jangan lupa nih harus selalu ditulis rumusnya ya, sebelum mengerjakan. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, 7 dengan 7 ini bisa kita bagikan salah satunya. 22 kali 7 kali 1 kali 10, kita langsung hitung ya, dan hasilnya adalah 1540. Jadi volumenya adalah 1540 cm pangkat 3. Semoga bisa dipahami. Kita ini R-nya 10, tingginya 18. Kita tulis diketahuinya. R-nya 10, T-nya 18, maka pi-nya kita pilih 3,14 ya, karena R-nya ini 10. Biar memudahkan menghitung. Nah, penyelesaiannya kita tulis seperti tadi, rumusnya dulu ini harus ditulis. Kita masukkan angka-angkanya. R-nya itu 10, jadi kita tuliskan ya. 3,14 kali 100 kali 18 ya. Nah, ini karena sudah kita kalikan 100 jadinya 314 kali 18. Hasilnya 5.652. Nah, jadi volumenya adalah 5.652. Oke, silakan dipahami contohnya. Ini ada latihan ya. Jadi latihannya ada 4, yang tadi 2, yang ini 2. Nah, silakan nanti dikerjakan sebagaimana tadi Bunda memberikan contoh. Dengan Anda, jadi kesimpulan kita belajar hari ini, volume prisma itu rumusnya ya, ini untuk prisma segitiga ya, alas kali tinggi bagi 2, kali tinggi prisma. Kemudian volume tabung itu pi kali R kuadrat kali T. Yang kita pelajari hari ini, nah ya, Bunda mengajak kita sama-sama bersungguh-sungguh dalam belajar, termasuk mempelajari tentang bangun ruang dan volumenya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita akan jumpai hal-hal yang berkaitan dengan isi atau volume bangun ruang. Dalam surat Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran dengan sangat rapi. Jadi dapat kita ambil pelajaran dari itu semua. Jika kita ingin membuat suatu karya, maka kita perhatikan ukurannya dengan sangat teliti agar terbentuk karya yang sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh nih, berkaitan dengan tabung ya, kita akan buat orang yang buat drum itu harus benar-benar sesuai ya ukurannya supaya nanti volume drum itu sesuai dengan suara yang diharapkan. Karena perbedaan volume pada drum itu, pada tabung itu akan menghasilkan suara yang berbeda juga. Baik, demikian pelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tugasnya tadi ya dikerjakan di buku tulis, nanti difotokan dan dikirim ke GC. Baik Ananda, sampai di sini semoga dapat bermanfaat apa yang kita pelajari. Semoga Allah berikan pemahaman dan ilmu pada kalian serta keberkahan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya insya Allah.